لي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati sahibul majlis, ketua majlis Pekalongan Al-Ustadz Fakhrul, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehat afiat, amin Allahumma amin. Juga yang Al-Fakir hormati dan muliakan kepada guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah. Ini beliau sama-sama di Hadramaut dengan Al-Fakir dan jumpa dan lama juga ya Habib, Masya Allah, Alhamdulillah, dan Alhamdulillah bisa jumpa lagi di Indonesia. Dan kita doakan insya Allah beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang saya hormati sahibul bait ya, Bapak Dr. Zaki ya, Alhamdulillah beliau jumpa juga. Saya Alhamdulillah tadi malam tiba di Pekalongan ya, kesini silaturahim. Malam ini mau balik, mau langsung lanjut ke Jogja. Jadi wong Jogja ya kan, orang Jogja. Wong bahasa Jawa artinya apa? Orang ya. Ya, jadi wong Jogja, wong Solo, insya Allah. Alhamdulillah. Serta para jamaah yang hadir, insya Allah yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah, yang banyak hutang dilunasi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi Al-Habib Muhammad telah memberikan banyak nasihat kepada kita semua. Dan sebenarnya saya tidak perlu panjang-panjang. Ini jam 10 selesai kata Ustadz Fakhrul tadi. Biasanya majelis selesai jam 10 Ustadz. Hah? Atau jam 11 biasanya? Atau jam 12? Roid ya? Roid. Ada Habib Muhammad. Ini kita harus duduk lama-lama sama Habib Muhammad. Habib Muhammad ini tadi bilang beliau langsung mau ke Bali. Kalau bukan malam ini ya besok. Antum mau besok atau malam ini beliau Bali? Hah? Besok aja ya? Ya, supaya bisa sowan salaman pagi-pagi sama Habib Muhammad insyaallah. Mudah-mudahan kita doakan perjalanan beliau lancar insyaallah. Amin. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya itu awalnya tidak pernah terpikirkan akan mengurusi majelis yang mulia ini ya, dan saya Masya Allah tidak pernah jumpa dengan Habib Mundir waktu berangkat ke Hadramaut tahun 2013. Sampai di Hadramaut berapa bulan kemudian Habib Mundir meninggal. 2013 ya? 2013 ya, 2013 Sayyidil Habib Mundir meninggal. Dan Al-Fakir ingat waktu itu di rumah salah satu ulama dan ada Habib Umar. Ketika ngomong, Habib Umar bilang ke kawan salah satu habaib juga yang ada di rumah tersebut, Sayyidil Habib Mundir, Sayyid Mundir Al-Musawa Indonesia Jakarta udah meninggal, kata Habib Umar, bilang ke kawan yang ada di samping beliau. Di situ saya dengar Habib Mundir meninggal. Waktu itu kan handphone nggak ada, jadi kami kabar itu buta memang, nggak tahu apa-apa. Tapi Habib Umar sudah tahu, Habib Umar bilang meninggal. Dari situ Al-Fakir langsung tahu, oh Habib Mundir meninggal. Kawan-kawan yang lain dengar Habib Mundir meninggal waktu itu di Hadramaut. Alhamdulillah, walaupun Al-Fakir hanya lihat di medsos, lihat di video, keinginan Al-Fakir pengen jumpa, ya Alhamdulillah walaupun tidak terwujud, paling tidak bisa memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh beliau. Dan Alhamdulillah pulang ke Indonesia, mulai dakwah sampai membuka Majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Gorontalo. Di sini ikhwan, Habib Mundir ini saya kisahkan sedikit ya. Ada di Gorontalo satu orang, dia dapat hidayah gara-gara Habib Mundir, dan dia tidak pernah jumpa dengan Habib Mundir. Antum tahu, waktu itu sudah ada majelis Rasulullah di Gorontalo, dia datang nangis. Dibilang, Habib, ini yang saya tunggu, ini yang saya cari. Saya ini semua maksiat saya sudah lakukan, semuanya. Habib mau tanya apa ke saya? Semua maksiat saya sudah pernah lakukan. Tapi saya itu dapat hidayah gara-gara mimpi ketemu dengan sosok yang saya tidak kenal. Saya kenal nanti tahun berikutnya ketika saya sudah tobat. Gara-gara mimpi itu saya tobat, dan saya penasaran dengan wajah yang ada di dalam mimpi saya.
Akhirnya saya buka handphone saya buka di beranda Facebook, kata dia. Tiba-tiba saya melihat sosok Habib Mundir. Dari situ saya nangis, saya bilang ini yang ada di mimpi saya. Bayangkan tuh, pikir ikhwan, Gorontalo sama Jakarta. Habib Mundir nggak pernah ke Gorontalo. Jadi dia bilang, Masya Allah, Habib, ini yang saya lihat di dalam mimpi. Waktu itu saya nangis, Habib. Akhirnya dia keinginannya bagaimana Majelis Rasulullah dia bisa datang ke Jakarta, bisa jumpa dengan Habib Mundir ketika itu. Tapi memang waktu itu kata beliau sudah meninggal, paling tidak dia ziarah. Cuma dia bilang, ya Allah, saya pengen ke Majelis Rasulullah. Tiba-tiba Majelis Rasulullah buka di Gorontalo, senangnya luar biasa. Dan dia Masya Allah istiqomah hadir, datang terus menerus. Dimanapun saya ada majelis, beliau pasti hadir. Ya, orangnya Masya Allah, wah istiqomah. Ya, karena ini menyadarkan orang dalam mimpi. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan beliau dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak kenal bisa dapat hidayah, apalagi yang kenal, ikhwan. Di situ Masya Allah, ini kita dengar tadi dari Ustadz Fakhrul, dari Habib Muhammad, bagaimana sholat beliau, bagaimana istiqomah dalam dakwah. Ya, pagi-pagi subuh-subuh sudah jalan ke markas. Ya, pulang nanti jam 11 malam, kata Imam. Masya Allah. Antum ada yang seperti itu? Datang ke Habib, ke Ustadz Fakhrul, datang dari sini pagi pulang malam ada? Atau datangnya nanti sudah mau selesai majlis? Ini bahaya loh kita orang ini. Bagaimana kita harus tiru sosok yang sangat luar biasa, itu Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Fakir jalan dari Jakarta ke Bandung, ini sebenarnya niatnya silaturahim. Sebenarnya langsung mau ke Gorontalo, Habib. Dari Jakarta itu habis haul langsung ke Gorontalo sebenarnya. Dari haul ayahanda dari beliau Habib Muhammad langsung mau ke Gorontalo. Tiketnya sudah ada. Tiba-tiba saya pikir, ya Allah, saya ingin silaturahim. Mumpung jadwal memang kosong, saya ingin jalan menelusuri Pulau Jawa, sekaligus silaturahim di majelis Rasulullah yang ada di Pulau Jawa. Akhirnya alhamdulillah tiketnya dibatalkan. Saya bilang ke Ustadz Fakhr, Ustadz, saya mau ke Pekalongan. Kapan, Beb? Tunggu, insya Allah nanti saya kabari. Akhirnya mau Bandung, kemudian ke Cirebon kemarin, cuman tidak jumpa dengan Habib Quraisy karena Habib Quraisy lagi di luar kota. Terus sampai ke Pekalongan, insya Allah besok ke Jogja, dan insya Allah juga akan ke Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus, Jawa Timur, Surabaya, insya Allah. Jamaah sekalian, saya mau kasih faedah saja di sini, insya Allah. Saya tidak terlalu mengenal sosok Habib Mundir. Ya, antum mau lihat Habib Mundir, lihat majelisnya sekarang, sudah itu Habib Mundir, khalas. Ya, dengan tersebarnya majelis ini sudah antum bisa tahu orangnya ini orang luar biasa berarti. Ya, tidak perlu panjang-panjang manaqib sudah. Ini dengan majelis yang ada, Gorontalo yang tidak pernah didatangi sama beliau dibuka majelis Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Banyak daerah-daerah yang beliau tidak datangi sekarang sudah semakin menyebar. Bukan selesai, ada orang buka majelis, habis wafat daripada sahibul majelis, majelisnya tutup juga sama. Nggak jalan lagi karena sahibul majelisnya udah nggak ada. Tapi beliau Masya Allah meninggal, subhanallah, hidup semua apa yang beliau telah perjuangkan selama ini. Jamaah sekalian, ada di dalam kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah lil Imam Ibni Abi Dunya, salah seorang ulama masyhur. Dalam kitab beliau menuliskan tentang kisah seorang ulama namanya Imam Tawus Al-Yamani, Imam Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Beliau ini zaman tabi'in, artinya beliau pernah jumpa dengan beberapa para sahabat Nabi, dan juga beliau termasuk pernah jumpa dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Ali. Waktu itu disebutkan dalam kitab tersebut, ini buat kita ya yang mungkin banyak kesulitan gitu, orang banyak kesulitan. Antum sulit atau tidak hidup? Sulit ya? Yang paling sulit apa? Fulus pasti kan? Pokoknya fulus. Tapi kita harus minta ketenangan batin. Banyak orang yang kehidupannya kenikmatan, kebahagiaan hanya terikat dengan sesuatu. Kita orang pengen nikmat tanpa terikat dengan sesuatu. Sebagaimana Habib Mundir, beliau nggak memiliki apa-apa, nggak ada rumah, nggak ada mobil pribadi. Pokoknya beliau Masya Allah nggak terikat. Artinya kalau itu hilang semua, beliau tetap tenang. Nah, ini yang kita ingin, kebahagiaan seperti ini. Maka ada doa yang luar biasa, insya Allah zahir batin kita dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala.
Waktu itu Imam Taus Al-Yamani, kata beliau, saya waktu di Masjidil Haram datang Al-Imam Ali Zainal Abidin tengah malam, waktu itu malam untuk tahajud. Ini Imam Ali Zainal Abidin, ikhwan, ditulis di dalam kitab Nurul Absar fi Manaqib Adil Mukhtar. Itu dijelaskan Imam Ali Zainal Abidin sholat setiap malam sehari semalam itu 1000 rakaat. Dari qobliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, witirnya, itu sehari semalam dihitung semuanya 1000 rakaat. Ada yang antum 1000 rakaat sih? Maaf ya. 2 rakaat pun kadang-kadang slow, loyo. Ini 1000 rakaat setiap hari, sehari semalam. Itu beliau bersedekah. Masya Allah, itu sedekah beliau. Imam Ali Zainal Abidin terkenal, masyhur. Beliau datang dari rumah ke rumah, dan orang kota Madinah itu nggak ada yang tahu kalau beliau sedekah. Ya, ini namanya sedekatus sir. Ya, sedekatus sir, sedekah diam-diam, nggak ada yang tahu. Bahkan disebutkan di dalam sejarahnya kota Madinah. Itu kota Madinah di zaman Al-Imam Ali Zainal Abidin makmur. Yang fakir, yang miskin, ta'ban dia punya hidup. Pokoknya paling luar biasa kemiskinannya, itu makmur ketika di zamannya Imam Ali Zainal Abidin. Karena setiap malam antarin gandum, antarin makanan, tengah malam taruh di depan pintu. Orangnya buka pintu, ditulis ini hadiah buat fulan, dari fulan. Tapi tidak disebutkan Imam Ali Zainal Abidin. Akhirnya diambil orang miskin ini. Begitu setiap malam. Dan gak diketahui sama siapapun di kota Madinah. Diketahui nanti Imam Ali Zainal Abidin meninggal dunia. Dilihat oleh tukang memandikan jenazah, itu belakang beliau ada bekas tanda hitam. Ya, sering memikul gandum. Dilihat ada tanda hitam, maka disinilah diketahui bahwa sudah gak ada lagi yang mengantarkan. Jadi ini orang-orang fakir di kota Madinah buka pintu tengah malam, udah gak ditemukan lagi gandum. Ya, baru mereka sadar ternyata yang memberikan itu adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin ibn al-Husain. Masya Allah. Jadi sedekah. Ya, kita kalau pengen salah satu menghilangkan murkanya Allah adalah sedekatus sir. Ya, bukan berarti orang yang sedekah secara zahir ini salah, ndak. Namanya terghib, mengajak orang supaya berbuat baik, itu boleh. Antum misalnya tadi dibagikan itu apa tadi lewat itu, ya, sumbangan buat bantu majelis, ada orang malu, kenapa? Takut riya di sini. Antum niat targhib supaya yang lain sedekah, antum taruh supaya yang lain ikut, insyaallah. Begitu namanya targhib, itu bukan riya namanya. Yang penting niat antum supaya orang lain contoh, itu nggak apa-apa. Al-Imam Ali Zainal Abidin banyak kisah-kisah, ikhwan. Bahkan ini masalah sedekah ini, usahakan kita orang jangan jadi orang pelit. Antum kalau jadi orang pelit nggak disenangi oleh semua orang. Bahkan orang pelit itu nggak disenangi oleh orang pelit yang sama. Betul atau tidak? Coba antum tanya sama orang pelit yang sama atau orang bakhil yang sama. Bakhil, ente senang nggak dengan bakhil ini? Dia bilang, wallah nggak senang sama dia. Padahal sama-sama bakhil ini dua orang ini. Saking dibencinya oleh sifat yang buruk ini, na'udzubillah. Kemudian ketika itu, ikhwan, Al-Imam Ali Zainal Abidin masuk di Masjidil Haram. Akhirnya beliau sholat 2 rakaat dan sujud. Dulu di Masjidil Haram bukan kayak sekarang. Sekarang Masya Allah ribut, orang jalan ke sana kemari. Dulu sunyi. Kemudian gak ada kipas angin, wala mikrofon. Dulu di jalan kota, di Masjidil Haram, itu suara mobil gak ada, suara motor gak ada. Jadi orang kalau sujud baca doa kedengaran. Di situ dikatakan oleh Imam Tawus bin Kaysan Al-Yamani, beliau katakan, ya, beliau katakan, fa asghaitu bisam'i ilaihi. Saya pasang telinga saya mendengar apa yang beliau baca ketika sujud. Fasami'tuhu yaqul, dan saya mendengar apa yang dibacakan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Dan ini sering disampaikan oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ketika di Roha, beberapa kali Habib Umar sampaikan ini. Ya, doa yang dibaca oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, dan ini hajat insyaallah dikabulkan sama Allah. Yang penting antum yakin, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doa sama Allah, antum yakin doa antum diijabah sama Allah. Apa yang terjadi, ikhwan? Ketika beliau sujud, didengar oleh Imam Taus Al-Yamani. Ini namanya mencari ilmu yang luar biasa. Ya, didengar apa sebenarnya yang dibaca oleh orang soleh. Al-Imam Ali Zainal Abidin katakan apa? Dalam sujudnya,
Jadi di sini dalil bahwasannya boleh berdoa selain doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad di dalam sujud, boleh. Nah, ini disebutkan dalam kitab Majmu' fi Syarhil Muhadzab, itu boleh doa sebagaimana doa yang tidak diajarkan sama Nabi, nggak apa-apa. Ya, antum mau baca doa, yang penting bahasa Arab, nggak boleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dilafatkan batal sholat. Bahasa Indonesia boleh dalam hati, tapi kalau dilafatkan batal. Sujud Imam Ali, apa beliau baca? Ubaiduka bifinaik, miskinuka bifinaik, faqiruka bifinaik, sailuka bifinaik. Ada 4 ini saja. Ubaiduka bifinaik. Ya Allah, hamba yang kecil ini, hambamu yang kecil ini di halamanmu. Miskinuka bifinaik, hamba yang miskin ini di halamanmu. Faqiruka bifinaik, hamba yang fakir ini ada di halamanmu. Sa'iluka bifinaik, yang mengharapkan hamba yang mengharapkan daripada rahmatmu lagi berada di halamanmu. Ini doa yang dibaca oleh Imam Ali Zainal Abidin ketika sujud. Maka kata Imam Taus Al-Yamani apa? Fahafidtuhunna fama da'autu bihinna fi karbin illa furrija anni. Kata Imam Taus, saya langsung hafal, saya dengar soalnya. Saya langsung hafal. Fama da'autu bihinna. Tidaklah saya membaca doa itu fi karbin, ketika saya memiliki kesulitan, illa furrijani, kecuali kesulitan saya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa tadi. Nah, maka oleh sebab itu, nah ini bisa dibaca, dan beberapa kali Habib Umar sampaikan. Akhirnya saya cari rujukannya. Waktu itu saya pengen tanya ke Habib Umar, nggak mungkin, sulit sekali. Habib Umar sibuk sekali. Kalau Habib Muhammad sering bicara sama Habib Umar, kita orang sulit sekali. Insyaallah Habib Muhammad jumpa ya sering sama Habib Hasan. Itu orang mau bicara, udah mau tanya, kadang-kadang Habib Umar langsung jalan. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Akhirnya Al-Fakir cari, ternyata Al-Fakir dapat dalam kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah lil Imam Ibni Abi Dunya. Dan insyaallah ini bisa dibaca, insya Allah yang hajatnya, kesulitannya, yang mungkin sampai sekarang belum selesai, coba antum baca itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan kesulitan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di dalam majelis ini insya Allah kita doakan daripada keturunan Al-Habib, guru kita Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah, anak-anak beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh bapak ayahanda beliau daripada Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan yang banyak. Mudah-mudahan pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih sering maksiat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya yang kotor dibersihkan oleh Allah, matanya yang selalu bermaksiat dihilangkan oleh Allah, telinga yang selalu mendengar maksiat dijauhkan oleh Allah, lisannya yang selalu berbicara yang haram dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Mohon doanya, Al-Fakir malam ini mau jalan. Mohon doa. Ya, dengan keluarga soalnya jalan. Jadi mohon doa mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Insyaallah bisa balik ke Gorontalo lagi. Ya, dan bersama Al-Fakir ada Ustadz Sulaiman, ada Dau, dosen sekaligus kepala sekolah. Ini sudah lama dengan saya jalan-jalan ini. Harus pulang beliau. Ya, insyaallah mudah-mudahan diberikan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.